Kupermalukan suamiku dengan calon istri barunya, tepat di acara ijab kabul mereka. Aku, Vina, adalah seorang ibu rumah tangga biasa dengan satu anak laki-laki bernama Akila. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku selalu berusaha menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Dika, suamiku, adalah tulang punggung keluarga kami. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup ternama di kotaku. Meskipun pekerjaannya kadang membuatnya sibuk, aku selalu merasa bahwa keluarga kecil kami bahagia. Setidaknya itulah yang kupikirkan sampai beberapa minggu terakhir ini. Awalnya, aku tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, belakangan, ini sikap Dika mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, ia hanya mengatakan bahwa ia lembur atau harus menyelesaikan proyek penting di kantor. Tapi entah kenapa, alasan itu terdengar semakin tidak masuk akal bagiku. Aku mencoba mempercayainya, karena selama ini dia bukan tipe orang yang suka berbohong, atau setidaknya, begitulah yang kusangka. Perubahan lain yang mulai kuperhatikan adalah sikapnya yang semakin dingin. Ia jarang bicara denganku, apalagi bercerita tentang apa yang terjadi di tempat kerjanya, seperti yang biasa dilakukannya dulu. Bahkan ketika aku mencoba mendekatinya, ia cenderung menghindar. Hubungan kami menjadi hambar, dan aku merasa jarak antara kami semakin lebar. Puncak dari semua kecurigaanku datang ketika aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Apakah kamu tahu kalau suamimu akan menikah lagi minggu depan?" Aku langsung merasa darahku berhenti mengalir. Jantungku berdebar kencang, dan tangan serta kakiku terasa lemas. Awalnya, aku ingin mengabaikan pesan itu sebagai lelucon murahan atau kesalahpahaman. Tapi rasa penasaranku terlalu besar untuk diabaikan. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku mulai mencari informasi secara diam-diam. Pertama-tama, aku membuka media sosial Dika. Biasanya, ia tidak terlalu aktif di sana. Tapi kali ini aku melihat ada beberapa foto baru yang mencurigakan. Di salah satu fotonya, ia tampak sedang bersama seorang wanita cantik yang usianya sepertinya lebih muda dariku. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan hampir seperti pasangan kekasih. Aku mencoba mencari tahu siapa wanita itu. Dan setelah beberapa pencarian, aku menemukan bahwa namanya Nisa. Namun, yang benar-benar membuatku terkejut adalah ketika aku berhasil menemukan undangan digital di salah satu grup WhatsApp yang Dika ikuti. Undangan itu bertuliskan, "Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara I untuk hadir dalam acara pernikahan putri kami, Nisa, dengan Dika pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2023. Aku merasa seperti disambar petir. Bagaimana bisa? Dika masih sah menjadi suamiku. Kami belum bercerai, dan dia sudah berani melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. Ini tidak hanya soal pengkhianatan, tapi juga soal pelanggaran hukum. Aku tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau malu. Semua emosi itu bercampur menjadi satu. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Apakah Dika benar-benar melakukan ini? Atau mungkin ada kesalahpahaman? Tapi semakin aku memikirkannya, semakin yakin aku bahwa ini nyata. Aku memutuskan untuk mengonfrontasi Dika malam itu juga. Ketika ia pulang ke rumah, aku langsung menghadapinya. "Dika," kataku dengan nada tajam, "apa maksudmu dengan ini?" Aku meletakkan ponselku di atas meja, menunjukkan undangan pernikahannya dengan Nisa. Dika tampak panik. Wajahnya memucat, dan matanya berkeliaran gelisah. Untuk beberapa detik, ia terdiam, seolah-olah mencari cara untuk menjelaskan. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, "Vina,
Aku bisa menjelaskan. Jelaskan apa? Bentakku. Air mata mulai mengalir di pipiku. Bagaimana bisa kau melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa menceraikanku terlebih dahulu? Apa aku tidak berarti apa-apa bagimu? Dika mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Vin, katanya. Aku mencintai Nisa, tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu dan Akila. Aku hanya bingung. Bingung? Aku tertawa sinis. Kalau kau bingung, kenapa kau tidak bicara denganku? Kenapa kau memilih berbohong dan diam-diam? Merencanakan pernikahan ini tanpa memberitahuku, Dika tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, terlihat seperti seorang anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku merasa hancur. Hatiku remuk redam. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, ada satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan Dika lolos begitu saja. Ia harus membayar atas apa yang telah dilakukannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan apa yang harus kulakukan. Satu hal yang jelas, aku tidak bisa membiarkan Dika dan Nisa menikah tanpa konsekuensi. Aku memutuskan untuk hadir di acara ijab kabul mereka dan membongkar kebenaran di depan semua orang. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Yang penting Dika harus tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam. Hari itu akhirnya tiba. Sabtu, 15 Oktober 2023, hari pernikahan Dika dan Nisa. Aku bangun pagi-pagi sekali, meskipun semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario tentang apa yang akan terjadi hari ini. Apakah aku benar-benar siap untuk melakukan ini? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua tatapan orang, semua bisikan di belakang punggungku? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku memandangi diriku sendiri di cermin. Rambutku tersisir rapi, dan aku memilih gaun sederhana, berwarna hitam, simbol dari keputusasaan dan kemarahan yang kurasakan. Di dalam tas kecilku, aku menyelipkan buku nikah asli milikku dan Dika. Itu adalah senjata utamaku hari ini. Aku juga membawa beberapa dokumen penting lainnya, termasuk salinan surat-surat resmi yang membuktikan bahwa status Dika masih sebagai suamiku. Akila, anakku, sudah kutinggalkan di rumah neneknya. Aku tidak ingin ia melihat atau mendengar apa pun yang mungkin bisa menyakitinya. Ini adalah urusan antara aku dan Dika. Dan aku ingin memastikan bahwa Akila tetap aman dari semua kekacauan ini. Ketika aku tiba di lokasi acara, sebuah gedung pertemuan yang cukup besar di pinggir kota, suasana sudah ramai. Tamu-tamu mulai berdatangan, dan dekorasi tempat itu begitu indah dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu hias yang memberikan kesan romantis. Namun, bagi mataku, semua itu tampak seperti lelucon besar. Bagaimana bisa mereka merayakan cinta ketika cinta yang seharusnya ada di antara Dika dan aku telah hancur? Aku masuk ke dalam ruangan dengan langkah tegap, meskipun hatiku berdebar kencang. Aku mencoba terlihat tenang, tapi sebenarnya aku sangat gugup. Aku melihat keluarga Nisa duduk di barisan depan. Wajah mereka penuh harapan dan kebahagiaan. Di sisi lain, keluarga Dika tampak canggung, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu apa. Ketika prosesi ijab kabul dimulai, suasana menjadi hening. Penghulu sudah berdiri di tengah ruangan, bersiap untuk memimpin acara. Dika berdiri di samping Nisa, tampak gugup tapi berusaha tersenyum. Nisa sendiri terlihat cantik dalam balutan gaun pengantin putihnya, matanya berbinar penuh harap.
Namun, sebelum penghulu sempat membuka mulutnya, aku melangkah maju ke tengah ruangan. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan, heran, marah, dan malu dari para tamu undangan. Tapi aku tidak peduli. Ini saatnya aku mengungkapkan kebenaran. Dika, kataku dengan suara lantang, apa yang sedang kau lakukan? Dika langsung menoleh ke arahku. Wajahnya pucat pasi. Matanya melebar karena syok, dan tubuhnya tampak membeku di tempat. Nisa juga menatapku dengan ekspresi bingung, sementara keluarganya mulai berbisik-bisik. Vina? Dika akhirnya berhasil berkata, suaranya gemetar. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Aku tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan buku nikah dari dalam tasku dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Ini, seruku. Lihatlah, Dika masih sah menjadi suamiku. Dia belum menceraikanku. Ruang itu langsung hening total. Semua orang terdiam, bahkan napas pun terasa tertahan. Beberapa detik kemudian, bisikan mulai terdengar dari setiap sudut ruangan. Wajah Nisa berubah dari bingung menjadi marah, sementara keluarganya tampak syok dan malu. Dika, bagaimana bisa? Tanya Nisa dengan suara bergetar. Kau bilang kau sudah single. Kau bilang kau bebas. Dika hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Ia tampak seperti seekor binatang yang terjebak dalam perangkap. Penghulu pun menghentikan prosesi ijab kabul, mengatakan bahwa acara ini tidak dapat dilanjutkan karena status Dika yang masih terikat pernikahan. Nisa, maafkan aku, kata Dika akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku salah. Tapi Nisa tidak mau mendengarkannya lagi. Ia langsung meninggalkan ruangan dengan air mata mengalir deras di pipinya, diikuti oleh keluarganya yang tampak marah dan kecewa. Para tamu undangan mulai berdiri dan meninggalkan tempat itu satu persatu. Banyak dari mereka menatap Dika dengan pandangan penuh hinaan. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini kosong, menatap Dika dengan dingin. Apa yang kau lakukan hari ini adalah karma atas semua kebohonganmu, kataku pelan, tapi cukup keras untuk didengarnya. Dan percayalah, ini belum berakhir. Setelah itu, aku berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Hatiku campur aduk antara lega dan sakit, tapi satu hal yang pasti, aku telah mempermalukan Dika tepat di hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Setelah kejadian memalukan di hari ijab kabul Dika dan Nisa, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa lega karena berhasil menggagalkan pernikahan mereka. Aku telah membuktikan kepada semua orang bahwa Dika adalah seorang pembohong, seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, hatiku masih terasa hampa. Rumah tangga kami sudah hancur. Apakah ada harapan untuk memperbaikinya? Ataukah ini akhir dari segalanya? Aku duduk di ruang tamu, memandangi buku nikah yang masih kugenggam erat. Dokumen itu seolah menjadi simbol dari semua kenangan yang pernah kujalani bersama Dika. Kenangan manis, pahit, bahkan menyakitkan. Tapi sekarang, dokumen itu hanya terasa seperti beban berat yang harus kubawa. Beberapa jam kemudian, Dika datang ke rumah. Wajahnya tampak lelah, matanya bengkak seperti ia habis menangis. Ia mencoba mendekatiku, tapi aku langsung menjauh. Jangan dekati aku, kataku dingin. Kau tidak punya hak lagi. Vina, aku minta maaf, katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah, aku bodoh, aku hanya ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Aku tertawa. Sinis.
Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur, Dika? Kau sudah melukai aku, melukai Akila, dan melukai keluarga kita. Bagaimana bisa aku percaya padamu lagi? Dika terdiam. Ia tampak seperti kehilangan kata-kata. Akhirnya ia berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Katakan padaku, apa yang bisa membuatmu memaafkanku?" Aku menatapnya dalam-dalam. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Dika. Dan aku tidak mau hidup dalam ketidakpastian lagi. Aku memutuskan untuk bercerai. Ucapan itu seperti sebuah bom yang meledak di antara kami. Dika terkejut, matanya melebar. "Tidak, Vin. Jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku janji." "Tapi aku tidak bisa mempercayaimu lagi," balasku tegas. "Aku sudah lelah, Dika. Lelah dengan semua kebohonganmu, dengan semua rasa sakit yang kau berikan. Aku butuh kebebasan. Dan aku juga butuh memastikan bahwa Akila akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik." Dika tampak putus asa. Ia mencoba membujukku, tapi aku tetap pada pendirianku. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menyerah. "Baiklah," katanya dengan nada pasrah. "Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak akan melawan. Tapi aku ingin hak asuh atas Akila." Mendengar permintaannya, aku langsung marah. "Tidak mungkin," seruku. "Kau sudah tidak layak menjadi seorang ayah. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Bagaimana mungkin kau bisa mengasuh anak kalau kau bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas hidupmu sendiri?" Pertengkaran itu berlangsung cukup lama. Kami sama-sama keras kepala, tapi pada akhirnya kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Aku menghubungi seorang pengacara yang kupercaya, dan mulailah proses perceraian yang panjang dan melelahkan. Selama proses itu, Dika sempat mencoba mendekatiku lagi beberapa kali. Ia membawa hadiah untuk Akila, bahkan mencoba mengajaknya jalan-jalan. Tapi aku selalu waspada. Aku tidak mau ia menggunakan Akila sebagai alat untuk mendapatkan belas kasihanku. Aku tahu persis apa yang ia pikirkan. Jika ia bisa mendapatkan hati Akila, mungkin aku akan luluh dan membatalkan perceraian. Namun, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku berbicara dari hati ke hati dengan Akila, menjelaskan situasi ini dengan cara yang bisa ia pahami. Meskipun usianya baru 5 tahun, ia adalah anak yang cerdas. Ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan besar, dan ia lebih memilih untuk tinggal bersamaku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan proses hukum yang alot, perceraian kami resmi disahkan. Hak asuh Akila jatuh ke tanganku, sementara Dika hanya diberi hak untuk mengunjunginya 2 kali sebulan. Ketika vonis itu dijatuhkan, Dika tampak hancur. Ia menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tidak merasa iba. Ini adalah konsekuensi dari semua tindakannya, dan ia harus menerimanya. Setelah sidang selesai, aku meninggalkan pengadilan dengan perasaan lega. Meskipun proses ini sangat melelahkan, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku akhirnya bebas dari bayang-bayang Dika, dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Di mobil, Akila memegang tanganku erat-erat. "Ibu, aku senang kita bisa tinggal bersama," katanya polos. Aku tersenyum dan membelai rambutnya. "Iya, Nak. Sekarang kita akan memulai hidup baru. Hanya kita berdua. Kita akan baik-baik saja." Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraianku dengan Dika. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Hari ketika aku akhirnya merasa bebas dari semua beban yang selama ini menghimpitku. Namun, kebebasan itu tidak datang dengan mudah. Setelah
Perceraian, aku harus memulai segalanya dari awal. Tidak ada lagi sandaran di pundak Dika, tidak ada lagi suami yang bisa membantu mencari nafkah atau memberikan dukungan emosional. Semua tanggung jawab kini ada di pundakku. Awalnya, semuanya terasa sangat sulit. Aku harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Sebagai ibu tunggal, aku harus menjalani 2 peran sekaligus. Sebagai ayah dan sebagai ibu bagi Akila. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, mengantar Akila ke sekolah, lalu bergegas ke tempat kerja. Aku bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital, yang memang tidak memberikan gaji besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setelah pulang kerja, aku harus menjemput Akila, memasak makan malam, membantunya belajar, dan masih banyak lagi. Namun, meskipun lelah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Ada rasa kebanggaan yang tumbuh setiap kali aku berhasil melewati satu hari tanpa bergantung pada orang lain. Aku mulai belajar untuk mandiri, untuk menjadi kuat, dan untuk tidak takut menghadapi tantangan. Aku juga mulai merasa lebih damai. Tanpa Dika di sisiku, aku tidak perlu lagi khawatir tentang kebohongan atau pengkhianatan. Aku bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Akila dan masa depan kami. Akila sendiri tampak lebih bahagia. Meskipun ia masih merindukan ayahnya, ia tahu bahwa aku adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang. Kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, bermain di taman, menonton film favoritnya, atau hanya duduk di teras sambil bercerita tentang apa yang terjadi di sekolahnya. Hubungan kami semakin erat, dan aku merasa bahwa inilah keluarga kecil yang sebenarnya aku inginkan. Sederhana, tapi penuh cinta. Sementara itu, Dika tampak semakin terpuruk. Beberapa kali ia mencoba mengunjungi Akila, tapi kunjungannya selalu singkat dan tegang. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Rambutnya mulai beruban, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dan matanya selalu kosong. Aku mendengar dari teman-temannya bahwa ia kehilangan pekerjaannya karena masalah internal di kantor. Selain itu, hubungannya dengan Nisa benar-benar berakhir. Keluarga Nisa tidak merestui hubungan mereka lagi setelah insiden ijab kabul yang gagal, dan Nisa sendiri sudah pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dika hidup sendirian sekarang, tanpa keluarga atau pasangan. Ia mencoba mendekati beberapa teman lamanya, tapi banyak dari mereka yang mulai menjauh karena reputasi buruknya. Ia juga mencoba memperbaiki hubungannya dengan Akila, tapi aku tahu bahwa ia hanya ingin mengisi kekosongan dalam hidupnya. Aku tidak mau Akila digunakan sebagai alat untuk membuat Dika merasa lebih baik. Jadi, aku tetap membatasi interaksi mereka. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan rumah, aku menemukan kotak lama yang berisi foto-foto keluarga kami dulu. Ada foto pernikahanku dengan Dika, foto Akila saat masih bayi, dan banyak kenangan indah lainnya. Awalnya, aku merasa sedikit terganggu melihatnya. Kenapa aku harus menyimpan semua ini? Bukankah lebih baik jika aku melupakan masa lalu? Tapi kemudian, aku sadar bahwa tidak ada salahnya mengenang masa lalu, asalkan kita tidak terjebak di dalamnya. Foto-foto itu adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan meskipun banyak dari kenangan itu menyakitkan, aku tetap harus menghargainya. Mereka mengajarkanku banyak hal, tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang kekecewaan, dan tentang kekuatan. Setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk menyimpan foto-foto itu di dalam album lama. Aku tidak akan membuangnya, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka menghantui pikiranku. Aku harus melanjutkan hidup,
bukan terjebak di masa lalu. Di malam hari, aku duduk di samping Akila yang sedang tidur. Wajahnya tampak begitu damai, begitu polos. Aku tersenyum, merasa lega bahwa ia tidak perlu mengalami semua penderitaan yang pernah kujalani. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memastikan bahwa ia tumbuh menjadi anak yang bahagia dan mandiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mendaftar di kursus online untuk meningkatkan keterampilanku di bidang pemasaran digital. Aku tahu bahwa dunia kerja semakin kompetitif, dan aku tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan yang ada sekarang. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Akila, dan itu berarti aku harus terus belajar dan berkembang. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasakan perubahan positif dalam hidupku. Aku mendapatkan promosi di tempat kerja, meskipun kecil, tapi itu cukup untuk meningkatkan pendapatan kami. Aku juga mulai bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman dari kursus online, rekan kerja, bahkan tetangga-tetangga yang selama ini jarang aku ajak bicara. Mereka semua memberikan dukungan dan inspirasi, membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perjuanganku. Ada satu orang yang mulai menarik perhatianku, seorang pria bernama Raka yang bekerja di departemen yang sama denganku. Dia adalah orang yang ramah, cerdas, dan selalu siap membantu. Kami sering berbincang-bincang di kantor, dan kadang-kadang dia mengajakku makan siang bersama. Awalnya, aku ragu untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi dengan Dika. Tapi Raka berbeda. Dia tidak seperti Dika. Dia jujur, rendah hati, dan sepertinya benar-benar peduli padaku. Meskipun aku belum siap untuk memulai hubungan baru, aku merasa bahwa ada kemungkinan untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Mungkin, suatu hari nanti, aku bisa menemukan cinta lagi. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri dan Akila. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan Dika. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan membawa begitu banyak perubahan dalam hidupku. Tapi kini, saat aku duduk di teras rumah, sederhana yang baru kami tempati beberapa bulan lalu, aku bisa merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Udara pagi yang segar dan sinar matahari yang hangat membuatku merasa bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru, Akila. Tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia sudah masuk sekolah dasar sekarang, dan setiap kali ia pulang ke rumah, ia selalu bercerita tentang teman-temannya, guru-gurunya, atau pelajaran baru yang ia pelajari. Ada satu hal yang membuatku bangga. Meskipun ia pernah melihat ayahnya melakukan kesalahan besar, ia tidak pernah menunjukkan rasa dendam atau kebencian. Sebaliknya, ia selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, yang peduli pada orang lain. Aku tahu bahwa itulah hasil dari semua usaha yang telah kulakukan untuk menjaga hubungan kami tetap kuat. Dika, aku hampir tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Terakhir kali aku melihatnya adalah beberapa bulan lalu, ketika ia datang untuk mengunjungi Akila. Penampilannya semakin kusut, dan matanya tampak kosong. Ia mencoba berbicara denganku, tapi aku hanya memberikan jawaban singkat. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Setelah pertemuan itu, ia tidak pernah datang lagi. Aku mendengar dari ibunya bahwa ia pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Tapi aku tidak tahu apakah ia berhasil atau tidak. Bagiku, ia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Sementara itu, kehidupanku mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata. Karierku di perusahaan pemasaran digital berkembang pesat. Kursus online yang aku ikuti ternyata sangat membantu,
dan aku berhasil mendapatkan posisi manajerial di departemenku. Gaji yang lebih tinggi memungkinkan aku untuk pindah ke rumah yang lebih layak, meskipun masih sederhana. Aku juga mulai belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga aku bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan masa depan Akila. Tapi yang paling penting, aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru dalam hidupku. Raka, rekan kerjaku yang selalu ada di sisiku selama beberapa bulan terakhir, mulai menjadi bagian penting dalam hidupku. Hubungan kami berkembang secara alami, tanpa paksaan. Awalnya, kami hanya berteman, saling berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun seiring waktu, aku mulai merasa nyaman bersamanya. Dia bukan hanya seorang teman, tapi juga seseorang yang bisa aku andalkan ketika aku merasa lelah atau sedih. Suatu malam, setelah makan malam bersama di sebuah restoran kecil, Raka menggenggam tanganku dan berkata, "Vina, aku tahu kamu pernah melalui banyak hal sulit. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku ingin membantumu melewati semua ini, dan jika kamu mau, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan Akila." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi dengan Dika. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup sendirian. Raka adalah orang yang baik, yang benar-benar peduli padaku. Dan yang lebih penting, dia juga dekat dengan Akila. Mereka sering bermain bersama, dan Akila tampak sangat senang ketika Raka ada di sekitarnya. Akhirnya aku tersenyum dan berkata, Aku butuh waktu, tapi aku ingin mencoba." Raka tersenyum lega. "Itu sudah cukup untukku," katanya. Kita bisa melangkah perlahan-lahan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, baik berdua maupun bersama Akila. Aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa aku percayai. Seseorang yang bisa membantuku membangun keluarga baru. Keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, aku tidak melupakan pelajaran yang telah aku dapatkan dari masa laluku. Aku tahu bahwa hubungan tidak selalu mudah, dan aku harus tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku sudah lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Pada suatu pagi yang cerah, aku dan Akila berdiri di depan rumah baru kami, menatap matahari terbit. Akila menarik tanganku dan berkata, "Ibu, aku senang kita tinggal di sini. Ini seperti rumah impian." Aku tersenyum dan memeluknya erat. "Iya, Nak, ini adalah awal yang baru untuk kita, dan kita akan baik-baik saja." Aku menatap langit yang semakin terang, merasa bahwa masa depan penuh dengan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tapi yang pasti, aku siap untuk menghadapinya. Aku sudah belajar untuk bangkit dari kehancuran, untuk memperjuangkan kebahagiaan, dan untuk menatap masa depan dengan optimisme.